Halo bowlers, balik lagi di channel Headshoes Indonesia. Kali ini kita akan memulai lagi first look dan bahasannya yang terbaru adalah Curry 10 dan juga Harden volume 7. Kedua sepatu cukup menarik dan sudah banyak foto yang beredar. Mereka menggunakan ataupun bintang-bintang tersebut sudah menggunakan sepatu terbarunya saat latihan. Jadi kita akan bahas apa saja keunggulannya dan juga ada beberapa kekurangan yang mungkin bisa Anda langsung rasakan ataupun Anda lihat saat pembahasan kali ini. Jadi buat Anda yang sudah berancang-ancang untuk membeli Curry 10 ataupun Harden volume 7, saksikan video ini sampai selesai. Oke, yang pertama kita akan memulai dulu dari Curry brand. Dan Curry 10 ini merupakan sepatu yang bersejarah karena merupakan pencapaian Stephen Curry yang merupakan pebasket dengan signature shoes sampai ke 10. Hanya ada 10 pemain yang mendapatkan signature shoes 10-nya seperti Kevin Durant, LeBron James, kemudian juga Derrick Rose dan juga ada Jordan misalnya. Nah, banyak sekali seperti Curry ini sudah mendapatkan sepatu ke 10-nya. Dan kita akan bahas apa saja ubahan yang dilakukan Curry brand untuk membuat Curry 10 ini tampak lebih menarik ketimbang seri sebelumnya. Oke, yang pertama kita lihat ada penerapan bahan atas baru. Waktu kemarin kita sudah menemukan di seri ke-9 itu ada UA Warp yang tampilannya terlihat lebih modern tanpa break-in, dan pada seri ke-10 ini kembali dipertahankan dengan UA WARP. Nah, seperti itu tulisannya. Sepatu ini bedanya dengan yang seri ke-9 adalah sekarang tampilannya lebih clean, lebih keren. Kemudian di bagian sampingnya seperti ada flow yang dibuat mengganjal di bagian samping untuk membuat kuncian di pergelangan ataupun di bagian tengah terasa lebih baik lagi. Nah, ada beberapa bocoran gambar yang seperti diperlihatkan di beberapa TikTok ataupun sosial media, karena sepatu ini sebenarnya yang membuka pertama kali bukan Stephen Curry, melainkan anaknya karena sedang berulang tahun yang ke-10. Dan dalam video tersebut Riley Curry tampak memperlihatkan bagian bawah sepatu yang memang terlihat mirip sekali dengan Curry 8 dan juga Curry 9, namun kita melihat ada plastik yang sekarang desainnya diubah menjadi huruf X seperti ini. Nah, itu juga angka Romawi dari tulisan ke-10, jadi sangat identik sekali bahwa ini merupakan benar-benar dari kelanjutan seri Stephen Curry. Oke, cuma sedikit sih yang bisa dikomentari dari Curry 10 ini, mungkin juga tampak lebih menarik karena lidahnya lebih lebar dan juga tampak lebih kuat menahan jeratan tali, karena kita lihat di Curry 8 itu tidak ada lidahnya karena menyatu dengan satu bagian. Kemudian di Curry 9 itu lidahnya agak mengganggu, porsinya terlalu kecil. Dan di Curry 10 ini rasanya lebih menarik dan fitnya terasa lebih bagus. Oke, kita langsung rangkum saja mengapa Anda perlu beli Curry 10 dan mengapa kayaknya Anda nggak mesti beli Curry 10. Oke, mengapa Anda perlu membeli Stephen Curry seri ke-10 ini? Karena yang pertama mungkin Anda adalah seorang fans Stephen Curry dan mungkin sayang untuk melewatkan sepatu terbaru dari bintang kesayangan Anda. Dan yang selanjutnya adalah sepatunya tampak lebih nyaman, dan mungkin Anda sudah tahu kalau flow itu memang tidak membutuhkan waktu break-in. Kemudian bahan atasnya juga dari seri ke-9 kita sudah coba bahwa tidak butuh waktu break-in. Jadi dari awal Anda gunakan dan ingin langsung bermain cepat, itu tidak ada masalah. Untuk seri ke-10 juga tampilannya mirip-mirip. Jadi mungkin buat Anda yang sudah terbiasa menggunakan Curry 8, Anda suka misalnya dari Curry 8 ke Curry 9, makanya untuk beli Curry 10 ini kayaknya tidak perlu melakukan penyesuaian lagi karena sudah dipastikan akan langsung nyaman. Oke, kemudian Anda mengapa harus membeli sepatu ini? Karena bisa dibilang buat Anda yang suka lari-larian di lapangan, ini merupakan salah satu sepatu basket terbaik dengan traksi yang sangat pakem. Kemudian juga bobotnya juga cukup ringan. Dari seri-seri sebelumnya kita sudah mengetahui bahwa ini merupakan sepatu yang sangat nyaman atau memudahkan Anda dalam berlarian ketika bermain dalam tempo yang cepat. Oke, selanjutnya mengapa Anda tidak mesti beli Curry 10 adalah yang pertama, sepatu ini minim ubahan. Jadi kayaknya kalau Anda sudah punya Curry 8 dan Anda menyukainya,
kemudian Anda mungkin berat men-upgrade ke Kury 9 dengan budget yang terbatas, mungkin juga Kury 10 ini tidak perlu Anda beli karena pasti harganya akan lumayan mahal. Nah, yang kedua kenapa tidak mesti beli, karena pada saat Kury 9 ini rilis, terutama colorway baru, kami menemukan bahwa harga retailnya sedikit meningkat menjadi 2,7 jutaan. Ataupun bahkan beberapa reseller akan menjualnya dengan harga 3 juta rupiah. Harga yang bukan murah lagi. Dan buat Anda seorang pelajar, mungkin untuk membeli sepatu semahal ini Anda butuh effort untuk bekerja lebih keras ataupun belajar lebih tekun untuk mendapatkan sepatu ini dari orang tua Anda. Jadi harga yang tidak terjangkau tentu akan membuat beberapa orang akan kesulitan untuk mencoba sepatunya Stephen Curry. Oke, itu aja. Kita akan berlanjut ke Adidas James Harden volume 7 yang cukup menggemparkan karena tampilannya keren banget. Oke, kami sangat berterima kasih dengan Casey Athena karena dari foto-fotonya kami bisa membahas Harden volume 7 yang wah, ini mungkin kalau sudah rilis saya akan langsung membelinya dan akan membuatkan review secepat-cepatnya, karena jujur saja dari seri keempat terakhir sampai seri ke-6 itu tidak terlalu spesial buat saya. Bahkan untuk seri ke-6 kita cukup lama mereviewnya karena banyak sepatu yang lebih menarik yang menurut saya lebih worth it untuk dibeli dan untuk langsung direview. Nah, untuk seri ke-7 ini jelas tampilannya lebih keren, ada unsur retronya juga, dan bahan-bahannya ini jelas jauh lebih berkualitas. Jadi buat Anda yang sudah lama tidak membeli sepatu Harden, mungkin yang terakhir adalah Harden 3 misalnya, mungkin Harden 7 ini bisa Anda pertimbangkan untuk langsung Anda beli. Oke, kita akan bahas dari beberapa penampakan yang sudah ada dari foto-foto di internet tersebut. Kita lihat bahwa ini benar-benar seri yang all new, semuanya baru, karena beberapa kali kita lihat dari seri ke-5 ke-6 ada mirip-miripnya. Kemudian misalnya dari seri ke-1 dan ke-3 juga ada mirip-miripnya. Jadi ini seri ke-7 benar-benar berbeda sekali. Kita tidak pernah lihat sepatu Harden seperti ini, dan banyak bahkan yang mengganti logonya dengan Jordan. Karena beberapa seri Jordan justru lebih mirip dengan Adidas Harden volume 7 ini. Kita melihat juga sepatu-sepatu Adidas zaman sekarang itu desainnya mirip-mirip dan itu cukup membosankan. Mungkin cuman beberapa gimmick yang berbeda dan rasanya Adidas sudah ketinggalan zaman ketimbang Nike ataupun Jordan dalam melakukan inovasi. Kemudian kita akan bahas dari mulai tampilan bahan atasnya. Jadi bahan atasnya ini kita lihat banyak sekali penerapan kulit sintetis, dan pada bagian belakang juga tampak lebih tebal, dan juga ada bagian heel yang tampil glossy serta tembus pandang. Cuma ini yang paling menarik adalah logo strip 3 itu yang mengingatkan kita dengan Adidas D-Rose Retro kembali hadir di Harden volume 7. Nah, ada beberapa yang dipertanyakan, yaitu di bagian dalam dari heel-nya ini. Kita melihat ada bagian putih-putih yang mungkin saja itu adalah sebuah bush yang tebal dan cukup menjaga kestabilan dari sepatu ini. Kemudian di beberapa foto juga kita lihat bahwa ada pola traksi yang baru. Kemudian ada juga di bagian depan semacam zoom pot, namun ini sepertinya adalah material baru yang nanti akan kita informasikan kepada Anda setelah sepatu ini benar-benar resmi dirilis. Oke, kemudian kita lihat di bagian lidahnya ini sekarang sepertinya menyatu jadi satu bagian gini. Jadi ini adalah masalah buat para pemain yang kakinya lebar. Namun kalau biasanya sudah masuk dalam sini tentu akan lebih nyaman karena akan terasa memeluk dengan baik di bagian pergelangan. Tapi yang menjadi masalah dari sepatu ini adalah saya tidak melihat ada banyak lubang ventilasi. Mungkin hal ini membuat Harden volume 7 akan cukup gerah saat digunakan dalam permainan yang cepat ataupun di cuaca ataupun gor yang terasa panas. Menggunakan sepatu ini tentu akan merasa seperti menggunakan sepatu retro yang tidak banyak ventilasinya. Oke, saatnya kita membahas apa saja keunggulan dan kenapa Anda mesti beli. Kemudian selanjutnya kita akan bahas juga kenapa kayaknya ada beberapa minus yang membuat Anda tidak mesti beli sepatu ini. Oke, yang pertama kita suka adalah desainnya. Sepatu ini benar-benar menampilkan Adidas yang terlihat modern namun tidak meninggalkan unsur retronya. Jadi kayak Zion 2, sepatu yang dibuat cukup berkelas dengan penggunaan bahan-bahan kulit,
dan hal tersebut dikombinasikan dengan teknologi baru sehingga membuat bobotnya jauh lebih ringan meskipun tampilan terlihat retro. Saya harap volume 7 juga seperti ini karena sayang sekali tampilannya sudah menarik banget. Jangan sampai sepatunya tidak enak. Oke, yang pertama kami suka dengan tampilannya. Oke, selanjutnya yang kedua, ini merupakan sepatu Harden yang berukuran ataupun berpotongan tinggi untuk seri ke-7 ini. Karena sebelum-sebelumnya kita sudah melihat bahwa seri pertama, kedua, ketiga bahkan sampai ke-6 itu potongannya rata-rata pendek. Dan di seri ke-7 ini benar-benar di atas mata kaki. Saya benar-benar penasaran. Ini merupakan penemuan baru ataupun sesuatu yang baru di sepatu Harden. Jadi Anda sepertinya harus mencobanya. Nah, yang ketiga adalah sepatu Harden ini, atau bisa dibilang Adidas Harden merupakan Adidas basket termahal yang ada saat ini. Jadi Anda yang ingin mencoba teknologi Adidas terkini harus membeli sepatu ini, karena disitulah Anda bisa mengetahui bahwa oh, ini adalah teknologi terbaru dari Adidas. Ya, selanjutnya kenapa Anda tidak mesti beli sepatu ini? Yang pertama, sejak volume 6 itu harganya sudah meningkat dan cukup mahal, 2,3 jutaan, dan mungkin dengan hadirnya volume 7 ini mungkin saja harganya sedikit lebih mahal, mungkin juga jadi 2,5 jutaan. Dan harga tersebut tentu banyak sekali sepatu yang di pandangan Anda akan lebih menarik, seperti misalnya Jordan Series, harganya juga seperti itu. Kemudian juga misalnya Anda ingin beda dari yang lain, mungkin Anda bisa membeli ini dengan harga yang sama seperti sepatu ini. Oke, jadi tidak terlalu menarik dengan harganya yang terasa mahal. Nah, selanjutnya kita akan membahas bahwa penerapan sepatu ini yang tadi kita bahas adalah bahan atasnya terasa gerah. Jadi kayaknya nggak cocok untuk digunakan di Indonesia yang cuacanya tropis seperti ini. Beberapa gor bahkan tidak dilengkapi dengan udara yang memadai, jadi terasa sesak, terasa panas. Sepertinya menggunakan sepatu yang tertutup seperti ini akan menyiksa Anda semua. Nah, yang ketiga, mungkin sepatu ini juga tidak terlalu nyaman karena banyaknya penggunaan bahan kulit sintetis dan tampilannya yang cukup retro. Apalagi dia di bagian tumit ini terlihat double-double seperti Why Not Zero. Jadi mungkin akan tidak nyaman pada percobaan pertama kali. Sepatu ini mungkin butuh break in dan Anda juga pertama kali menggunakannya mungkin saja akan merasa sepatu ini lebih kaku lagi. Oke, jadi demikianlah hasil first look kali ini. Kita sudah membahas Curry 10 dan juga Harden volume 7. Jadi gimana buat Anda yang tertarik dengan sepatu ini? Anda bisa langsung tulis saja di kolom komentar. Dan selanjutnya Anda ingin request sepatu apa yang akan kami bahas, tulis aja di kolom komentar. Oke, sampai jumpa di video kami selanjutnya. Bye-bye.